Studio merupakan perpaduan harmonis antara dua elemen kunci yaitu Nara dan Studio. Nara mengambil inspirasi dari bahasa Sanskerta yang berarti manusia atau makhluk yang bijaksana. Nara melambangkan kecerdasan dan kepekaan terhadap kebutuhan unik setiap klien. Kemudian Studio mewakili wadah atau tempat untuk semua ide dan kreativitas berkumpul. Studio bukan hanya tempat kerja, tetapi juga ruang di mana gagasan-gagasan brilian dapat menjadi nyata. Studio mencerminkan dedikasi untuk menyediakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan tim untuk terus berkembang dan menghasilkan desain-desain yang luar biasa. Jadi, Nara Studio mengandung makna bahwa setiap desain yang dihasilkan tidak hanya estetis, tetapi juga cocok dengan esensi dan tujuan bisnis klien. Kemudian kita akan bahas keunggulan dan kelemahan dari Nara Studio. Keunggulan yang pertama, kreativitas tinggi dalam menciptakan desain yang tidak hanya unik dan menarik, namun juga tepat sasaran, agar bisnis yang dimiliki oleh klien memiliki dampak yang sangat baik pada pasar yang ditargetkan. Kemudian, keunggulan yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan berbagai gaya desain yang sesuai dengan kebutuhan klien. Keunggulan yang ketiga, layanan pelanggan yang responsif dan proaktif dalam memahami keinginan klien. Keunggulan yang keempat, portofolio yang beragam menunjukkan kemampuan di berbagai kategori desain. Kemudian, keunggulan yang terakhir adalah harga yang kompetitif. Untuk kelemahan yang pertama, tantangan dalam menangani beberapa proyek sekaligus membutuhkan manajemen waktu yang baik. Tidak hanya manajemen waktu yang baik, tetapi juga sumber daya manusia atau manajemen internal yang baik juga. Untuk menciptakan sebuah desain yang berkualitas, dibutuhkan pula sumber daya manusia yang berkualitas. Maka, kita harus memilah dan memilih desainer yang kompeten dalam mengerjakan semua kebutuhan desain dengan berbagai permintaan dari klien. Untuk selanjutnya, kita akan bahas lini market sasaran. Yang pertama, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan desain untuk branding dan pemasaran. Kemudian yang kedua, ada individu atau perusahaan yang mencari desain khusus dengan sentuhan personal. Next, kita akan bahas strategi penjualan. Pertama, kita bisa membangun dan memelihara profil yang menarik di platform seperti Fiverr dan Upwork. Kemudian yang kedua, menawarkan paket desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memberikan diskon untuk proyek-proyek jangka panjang atau untuk pelanggan yang setia. Yang terakhir, aktif berpartisipasi dalam komunitas desain. Yang terakhir, kita akan bahas potensi jangka panjang dari Nara Studio. Yang pertama, memperluas portofolio dengan mengeksplorasi berbagai jenis desain dan tren terkini. Yang kedua, menjalin hubungan jangka panjang dengan klien melalui pelayanan yang berkualitas dan keterlibatan aktif seperti memberikan diskon untuk proyek jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan kehadiran online melalui pemasaran pribadi di media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun situs web portofolio. Yang terakhir, menyediakan layanan konsultasi desain untuk membangun hubungan lebih dalam dengan klien. Jadi, Nara Studio ini berfokus pada kreativitas, fleksibilitas, dan interaksi yang positif dengan klien buat menjadi kunci kesuksesan jangka panjang di dunia layanan desain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten kreatif berikutnya. Jika ada pertanyaan terkait pembahasan kali ini, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, kreativitas adalah kekuatan. See you!